Bismillah, assalamualaikum. Bagian 4, Paker Jenggolo. Mbah Sanir, siapakah beliau? Setelah kepergian Paman Latif, berkat Mbah Sanir, ia berhasil menghentikan Kholis dari bujuk rayu sosok yang menyerupai Komala. Namun lagi-lagi gagal ketika Kholis memberikan Komala sebuah air minum yang harus Komala telan. Satu lagi, Kholis mendapatkan ujian yang sangat berat dari sosok Mbah Sanir, yaitu mencari banyu pitu werno atau air dari 7 sumber. Apakah Kholis dengan mudah menemukan air 7 sumber itu? Dan apakah Kholis berhasil selamat dari gangguan setiap penunggu sumber air? Satu lagi, petaka apa lagi yang didapatkan Mbah Sanir ketika menjaga Komala waktu di rumah Paman Latif? Dan sebelum kita masuk ke bagian 4 ini, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya bagian keempat. Sedikit demi sedikit tanah berpasir mulai tergali tangan Kholis. Ia tak peduli dengan terpaan angin mengibas kencang saat lubang yang digalinya semakin dalam. Sampai pada kedalaman sejengkal, Kholis menghentikan menggali. Sebentar menoleh ke belakang, di mana Komala masih berdiri menatapinya penuh harap cemas. "Ayo Kam, sepertinya sebentar lagi barangnya itu bisa diambil," ucap Komala tak sabar menunggu. Kholis hanya diam. Ia kembali menatap lekat ke dalam lubang yang masih terlihat berupa tanah berpasir. Sebentar kemudian, tangannya kembali berniat menggali. Namun sebelum jari-jarinya menyentuh tanah, tiba-tiba saja ia tarik kembali, manakala satu bentakan keras dari arah depan mengejutkannya. "Stop, berhenti, jangan diteruskan!" Seketika Kholis tersurut mundur. Matanya membelalak lebar, menatap ke depan, di mana 2 sosok wanita telah berdiri di hadapannya, bercahayakan sebuah obor. "Dukom, Mbah Sanir?" seru Kholis seolah tak percaya. Sebentar Kholis memalingkan wajahnya ke belakang. Kosong, tak ada siapapun. Hanya gumpalan kabut tipis memudar yang tertangkap matanya. "Itu tadi bukan adikmu, ini yang asli adikmu. Makanya jangan kamu teruskan menggali tanah itu, bisa jadi bahaya semua," ucap Mbah Sanir menjelaskan. Kholis yang masih bingung, ragu, sejenak tertegun. Kembali ia mengamati dalam-dalam sosok Komala dalam papahan Mbah Sanir, seperti ingin memastikan bila itu adalah asli adiknya. "Sudah, jangan bingung. Timbun lagi tanah itu, terus masuk. Nanti tak jelaskan di dalam," ujar Mbah Sanir sambil melangkah dengan memapah Komala masuk ke dalam rumah. Kali ini Kholis seperti yakin. Ia pun menuruti perintah Mbah Sanir untuk menimbun lagi lubang tanah yang sudah sejengkal ia gali. Kholis segera beranjak masuk. Setelah dirasa cukup lubang yang ia timbun kembali, sampai di dalam, ia melihat Mbah Sanir sudah duduk melonjorkan kakinya dengan punggung menyandar di dinding, sedangkan Komala terbaring di depannya seperti tertidur pulas. "Nah, kamu tadi sudah tertipu makhluk halus yang ingin bawa pergi adikmu ini keluar dari sini. Untung saja belum sampai kamu ambil pagar jenggolo yang untuk menjaga adikmu dan kamu selamat di sini. Kalau sampai diambil dirimu tadi, semua jadi celaka," lirih namun tegas ucapan Mbah Sanir. Kholis yang baru saja duduk dengan posisi bersila menunduk lesu. Puluhan pertanyaan masih berkelebat di kepalanya. Tanpa tahu satupun jawaban, sesekali ia menatap Komala yang terpejam, seperti ingin bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Adikmu tadi sengaja saya mandikan air laut, terus yang mengganggumu malam ini Semua tipu muslihatnya iblis
yang ingin kamu pergi dari sini bersama Ndukkom karena tahu Paman Mulati pergi. Sambung Mbah Sanir menjelaskan. Mbah Sanir bisa tahu masalah ini dari mana, Mbah? Saud Kholis memberanikan diri bertanya. Sebentar Mbah Sanir tersenyum mendengar pertanyaan Kholis. Tangannya yang mulai keriput mengeluarkan sesuatu dari balik baju hijau muda berlapis kebaya grampiang. Dengan lincah, tangan Mbah Sanir kemudian meracik daun sirih bercampur rempah-rempah untuk dijadikan susur kinang. Apa kamu harus tahu? Ucap Mbah Sanir balik bertanya. Mendapat pertanyaan balik, Kholis terdiam. Ia memang tak mengenal dekat siapa sosok Mbah Sanir. Yang dirinya tahu cuma sosok Mbah Sanir ini dekat dengan Uyut Latif. Saya beritahu kamu, nak, jangan mudah kosong pikiranmu. Yang mengawasi kamu dan adikmu ini banyak, mencari terlenamu. Karena adikmu getih pancer alus, maka nurutlah dengan apa yang dipesan pamanmu Latif. Dia sekarang masih berjuang untuk menyelamatkan adikmu dari angkara murkanya Ratri. Mendengar ucapan Mbah Sanir menyebut nama Ratri, seketika ingatan Kholis tertuju pada sosok berambut panjang berpadu balutan kemben sebatas dada serta wajah tak berurat. Hal itu juga mengingatkan kalimat ancaman pada dirinya beberapa jam yang lalu. Tak luput juga bagaimana wajah kedua orang tua Kholis yang terlihat sangat menderita, terkerat rantai di leher. Jangan heran kenapa Ratri bisa menemui dirimu. Dia memperlihatkan apa saja, termasuk bisa menyerupai wujud adikmu. Itu sebenarnya bukan Ratri aslinya, tapi Jangi, lembut yang jadi abdi sejatinya. Tutur Mbah Sanir seolah tahu apa yang sedang dibayangkan oleh Kholis. Mbah Sanir berarti tahu banyak tentang keluarganya Ratri. Apakah Mbah tahu aslinya masalah ini? Kembali Kholis bertanya. Ia terheran dan penasaran dengan sosok Mbah Sanir. Bagaimana banyak tahu tentang masalah yang tengah merundung keluarganya. Kelak kamu akan tahu sendiri kenapa saya bisa tahu. Bahkan kenal Ratri lebih dekat ketimbang pamanmu Latif. Sekarang yang terpenting, jaga adikmu sampai hari terang. Nanti kalau sudah bangun, minumkan air ini. Harus habis, sahut Mbah Sanir memberi pesan. Tenang, Mbah Sanir mengeluarkan susur dari mulutnya yang telah berwarna merah. Kemudian ia bangkit dan melangkah keluar, meninggalkan Kholis yang masih terpekur di sisi Komala. Puluhan menit telah berlalu. Kholis masih setia menunggui Komala yang masih terlelap, entah tertidur atau pingsan. Sebab dari pertama datang di papah Mbah Sanir, tak melihat mata Komala terbuka. Suara kokok ayam akhirnya terdengar oleh Kholis, menandakan jika sebentar lagi hari akan bertukar. Nampak kelegaan menyerat jelas di wajah Kholis, terbebas sementara dari segala bentuk keseraman yang selalu menghantui kala malam menjelang. Sebentar Kholis menggeliatkan tubuhnya, merenggangkan otot-otot yang semalaman kaku seperti tertarik, sebelum bangkit dari duduknya berniat untuk mencuci muka. Gelap dan dingin dirasa Kholis ketika pintu belakang terbuka. Ada sisa rasa takut yang tiba-tiba menguat ketika ia menatap sumur berjarak 20-an langkah dari tangga belakang tempatnya berdiri. Mata Kholis sebenarnya hanya menangkap sebuah bangunan tanpa atap serta warna-warni dinding sumur plus kamar mandi yang terbuat dari bermacam kain-kain tebal bekas spanduk. Namun dari itu semua, Kholis merasakan jika dari arah sumur itu ada beberapa sorot pasang mata tengah menatapnya tajam. Kholis akhirnya mengurungkan niatnya. Ia kembali masuk ke dalam dan menunda mencuci muka sampai hari benar-benar terang. Sesampainya di ambang ruang tamu, Kholis terperanjat, namun sekaligus senang melihat Komala sudah duduk menyandar. Sudah bangun, Duk? Sapa Kholis seraya mendekat. Senyum tipis mengembang dari sudut bibir Komala, meski terlihat lemah dan pucat. Tetapi saat itu terlihat benar-benar sosok Komala di mata Kholis. Tangan Kholis segera meraih botol tak seberapa besar di sisi kiri dinding tempat Komala menyandar. Segera tangannya mengulur menyerahkan botol berisi air putih kehijauan sesuai pesan Mbah Sanir.
Apa ini, Kang? Tanya Komala seraya menerima botol dari tangan Kholis. Air minum. Biar segar kembali kamu, Dok. Jawab Kholis pelan. Apa ini air dari Mbah Sanir, Kang? Tanya Komala yang kali ini dengan tatapan serius. Sedikit tergagap Kholis mendengar pertanyaan dan tatapan serius adiknya. Ia juga terheran. Tak menduga jika Komala seperti tahu bila air itu dari Mbah Sanir. Iya, Nduk, tapi ini air biasa, cuma untuk memulihkan keadaanmu yang pucat ini. Jawab Kholis mengiyakan dan memberi alasan. Air biasa? Apa tahu, Kang, kalau ini benar air biasa? Ini itu air yang gunanya membunuh calon bayi di dalam perutku. Gak mau aku, Kang, disuruh minum. Sengit dan sedikit keras suara Komala menolak air yang diberikan Mbah Sanir. Ia pun melempar botol berisi air ke arah pintu depan. Kegusaran seketika menghias wajah Kholis. Dirinya yang tak tahu benar atau tidaknya ucapan Komala tentang kegunaan air itu, hanya diam tanpa ekspresi. Tak berapa lama Komala memaksa bangkit dari tempatnya duduk menyandar, walau tertatih lemah dan terlihat ringisan dari wajahnya. Komala tetap beranjak melangkah menuju kamar. Kholis yang melihat tak kuasa memaksa. Pikirannya yang bingung dan dipenuhi dugaan-dugaan antara adiknya dan Mbah Sanir, sampai tubuh Komala menghilang masuk ke dalam kamar. Kholis masih terdiam sendiri di ruang tamu hingga fajar menyingsing. Seperti biasa, waktu sarapan Mbah Sanir datang dengan 4 buah rengkot bersusun 4, dan tepat di saat itu Kholis belum mampu beristirahat, meski tubuhnya terasa sangat lelah. Sebentar Mbah Sanir meletakkan hidangan ala kadarnya di meja kayu ruang makan. Baru saja selesai, Kholis yang baru dari kamar mandi belakang datang. Ada guratan tak enak menyirat jelas pada wajahnya kala melihat kehadiran Mbah Sanir, apalagi mendapati raut muka dari sosok lebih sedikit tua dari Uyut Latif ini seperti memendam sesuatu, membuat Kholis semakin tak nyaman. Kamu gagal, Nak? Pelan tetapi terasa menusuk ucapan Mbah Sanir yang ditujukan pada Kholis, meski tanpa menatap langsung. Kholis sendiri hanya tertunduk, batinnya berkecamuk antara malu dan keingintahuannya tentang tujuan Mbah Sanir menggunakan janin dalam perut Komala. Sepurone, Mbah, aku mohon maaf, Mbah. Lirih akhirnya bibir Kholis berucap. Petaka paling besar itu jatuhnya pada calon anak yang dikandung adikmu. Keturunan ketiga dari darah bungsu suci akan melanggengkan ikatan persekutuan rahmi dengan junjungannya. Maka jika ingin mencegah, jangan sampai anak itu terlahir, ucap Mbah Sanir menerangkan. Yang seolah tahu isi pikiran Kholis. Atas penjelasan itu, Kholis tersulut rasa sesal. Baginya keluarga Murti Rahmi adalah biang dari masalah dalam keluarganya, sehingga ingin dirinya bisa mengakhiri. Namun ia sadar, apalah dirinya, ada cara lagi ndak, Mbah? Tanya Kholis yang sudah berani mendekat dan menatap Mbah Sanir. Tinggal satu lagi cara yang bisa buat menyelesaikan ini semua. Setelah Pamanmu Latif selesai tirakat, apa kira-kira kamu sanggup? Jawab Mbah Sanir dengan wajah mengurat, tanda sebuah keseriusan. Apa saja sekarang harus sanggup, Mbah? Aku sudah lelah dengan urusan ini. Aku ingin hidup tenang, tentram bersama keluargaku, sahut Kholis penuh kemantapan. Ya sudah, nanti malam kerjakan, biar saya yang jaga adikmu, timpal Mbah Sanir antusias. Banyu Pituwarna, berangkatlah, nanti kalau gelap Sengkala sudah tertutup. Jangan tanggapi apa saja yang kamu temui. Lihat sebelum kamu mendapat air 7 sungai benturan cabang. Kholis mengangguk, mengerti dengan apa yang diucapkan Mbah Sanir. Tekad Kholis benar-benar bulat. Tak peduli lagi seberapa bahaya dan sulitnya mencari persyaratan, yaitu air dari 7 tempat yang berbeda dengan ketentuan terdapat benturan dari cabang sungai mengalir ke laut. Meski area pesisir kampung itu banyak terdapat parit atau sungai kecil,
Namun bukan hal mudah jika sesuatu didapatkan guna untuk sebuah ritual atau kepentingan tertentu. Di samping waktu yang dibutuhkan sesingkat mungkin, juga keadaan malam sebagai salah satu syaratnya menjadi sebuah tantangan mental yang tinggi. Sebuah wadah atau tempat berwarna coklat kekuningan dari tanah liat pemberian Mbah Sanir segera Kholis kemas. Tak lupa, sebuah obor dari bambu dengan sumbu kain juga ia persiapkan untuk menemani perjalanannya malam ini. Setelah semua siap, Kholis terlebih dulu beristirahat sembari menunggu waktu. Sedangkan Mbah Sanir, sedari mengantar makanan untuk jatah sore, memilih berdiam diri di halaman belakang, menikmati hembusan angin sore. Ratusan detik, puluhan menit, dan beberapa jam telah berlalu. Suasana alam sudah tertukar dari terang dengan sengatan sang bola api dunia menjadi gelap tanpa adanya lampu gantung langit yang sepertinya enggan untuk keluar. Suasana sunyi sangat kentara di rumah Uyut Latif. Cahaya remang dari 3 buah lampu teplok hanya mampu menerangi di sebagian tempat saja, sedangkan yang lain terlihat sangat gelap. Dilihat dari luar, suasana itu sekilas seperti rumah kosong. Namun di dalam, tepatnya di bagian belakang rumah, tengah duduk bersimpuh sendiri sesosok wanita tua bertubuh gempal, berikat kain batik di kepala. Sesekali, sosok wanita yang tak lain dan tak bukan adalah Mbah Sanir menengadahkan kepalanya, menatap langit yang hanya terlihat hitam, seolah sedang mencari sesuatu atau menunggu 10, 20, hingga 30-an menit hal itu berlangsung. Namun, tetap saja Mbah Sanir masih terdiam dalam keheningan. Lain halnya dengan yang dilakukan Kholis. Meski dirinya berada di dalam kamar, tetapi ketegangan, kegelisahan terpancar dari sorot matanya yang mengedar ke sana kemari. Sepertinya Kholis tahu bila waktu untuknya berjuang sudah dekat. Terbayang olehnya apa yang bakal ia temui dan lihat dalam perjalanannya nanti. Memikirkan semua itu, nafas berat terhempas kuat dari dadanya, berusaha melipat gandakan mental serta keberaniannya. Nak Kholis, bangun, sudah waktunya. Satu suara akhirnya menyudahi lamunan Kholis. Ia yang mengenali suara itu segera bangkit. Dengan bermodalkan jaket bludru lumayan tebal, Kholis melangkah menuju arah belakang. Sesampainya, Kholis disambut oleh wajah keriput Mbah Sanir. Budalo, berangkat. Ingat-ingat pesanku. Apapun yang matamu lihat, yang kamu rasakan, jangan sampai kamu mundur. Itu adalah ujianmu untuk bisa mendapat air 7 warna, ujar Mbah Sanir memberi pesan, disambut anggukan kepala oleh Kholis. Perlahan, setapak demi setapak kaki Kholis mulai menyusuri jalanan kampung menuju ke utara pesisir. Dengan obor di tangan kanan sebagai penerang jalan berkelok-kelok, Kholis mengikis rasa takut yang sebenarnya mulai mengendap. Sesekali Kholis berhenti, mengedarkan pandangan ke sekeliling, dan juga menajamkan pendengaran, berharap bisa segera menemukan satu aliran sungai yang mengarah ke laut. Namun sudah hampir berkilo-kilometer kakinya melangkah, belum satu sumber pun ia temukan. Tanpa putus asa, Kholis terus melangkah, mengabaikan peluh yang mulai menetes dari dahinya. Harapan akhirnya mulai menuai hasil. Tak jauh dari tempatnya, sejurus 5 meter ke kanan, telinganya mendengar gemericik air. Semangat Kholis pun kembali membara. Kakinya mengayun cepat, menghampiri sumber aliran sungai. Sesampainya, sejenak ia mengamati arus aliran sungai. Tak lama, dirinya mengikuti arah air mengalir hingga tiba di satu titik, di mana terdapat 3 aliran saling menghubungkan. Kholis segera mengeluarkan wadah dari tanah liat pemberian Mbah Sanir, berniat mengambil secangkir ukuran gelas bambu di tengah-tengah pusaran air. Namun, baru saja Kholis membungkukkan badan, satu bayangan tiba-tiba melompati dirinya. Terkejut bukan main Kholis saat itu. Ia segera kembali tegak, mencari bayangan hitam yang baru saja mengganggunya. Sampai puluhan detik Kholis diam menatapi sekeliling. Hanya hitamnya, malam, dirinya lihat. Tak ada apapun, tak ada bayangan yang baru saja sekilas muncul melompati dirinya. Helaan nafas tegang mengawali Kholis kembali membungkuk. Walau dalam hati masih terasa was-was, tapi akhirnya Kholis berhasil mengisi penuh sebuah gelas yang terbuat dari bambu. Tak ingin berlama-lama,
Kholis segera pergi meninggalkan tempat pertamanya, mengambil air, syarat, dan memasukkan ke dalam wadah mirip bejana. Tetapi langkah Kholis setelah meninggalkan tempat itu sedikit berbeda. Terlihat ia sesekali berhenti, sesekali berjalan cepat, sembari memalingkan wajahnya ke samping. Hal itu Kholis lakukan sebab ia merasa jika dirinya tengah diikuti oleh sepasang mata. Entah sosok bayangan tadi yang muncul secara tiba-tiba atau ada sosok lain. Semakin Kholis merasakan sepasang mata itu dekat mengawasinya, semakin cepat juga langkahnya berayun, sampai akhirnya ia menemukan kembali sebuah mata air mengalir tak seberapa jauh dari tempat pertama. Kali ini Kholis sedikit lebih waspada. Sebelum ia mengambil air yang tepat di hadapannya, terbentuk pusaran dari 3 cabang mata air. Matanya mengedar terlebih dahulu. Merasa aman, Kholis pun memenuhi segelas air dengan gelas bambu dan memasukkan ke dalam bejana. Tetapi, ketika baru akan melangkah, mendadak tubuh Kholis terasa dingin dan kaku. "Lancang sekali kamu mengambil air di sini tanpa izin." Semakin terganggu, Kholis mendengar bentakan dari sosok laki-laki tua bungkuk yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Jarak yang hanya semeteran membuatnya tersesap rasa kaget dan takut. Ingin Kholis berangsur mundur, namun lagi-lagi kakinya seolah terikat kuat sehingga tak mampu ia gerakan, membuat sosok lelaki tua bungkuk menyeringai, seakan tahu ketakutan yang dialami Kholis. "Kembalikan airku, apa pilih diganti darahmu?" Menggigil tubuh Kholis mendengar ucapan bernada ancaman dari sosok lelaki tua itu. Hampir saja bejana berisi air ia tumpahkan, namun sebelum tangannya melempar, satu suara lirih masuk ke telinganya. "Jangan dituruti, kuatkan batinmu, sekarang jalan terus." Kebimbangan seketika menyirat di wajah Kholis, antara menuruti sosok kakek tua bungkuk atau bisikan lirih dari suara wanita yang ia kenal, Mbah Sanir. "Sekarang cepat pergi dari situ." Seperti tersengat tusukan jarum, tubuh Kholis tiba-tiba tergerak untuk melangkah, tak peduli dengan sosok lelaki tua bungkuk yang melotot. Terheran Kholis saat itu, kakinya terasa ringan menapak di jalanan berpasir, seolah tak ada beban apapun. Sama halnya ketika akan melewati sosok lelaki tua bungkuk, ia mampu mengabaikan bau busuk yang menyambut hidungnya. Namun tak lama, gidikan ngeri menyusup spontan kala matanya melihat bagian tubuh bungkuk sosok itu penuh lubang luka bernanah dan darah. Keanehan sebentar juga tak luput dari perasaan Kholis. Saat ia tepat bersampingan, sosok itu hanya diam dan hanya melebarkan bola mata, menatap tanpa bicara. Kelegaan menghiasi wajah Kholis setelah jauh meninggalkan tempat di mana dia mendapatkan air kedua. Ketakutannya berangsur menjadi semangat kembali. Rasa ingin segera mendapat air ketiga menyemangati dirinya sendiri yang mulai sedikit lelah. Namun hingga puluhan menit ia berjalan, belum juga menemukan lagi aliran sungai. Kholis kemudian berhenti sejenak setelah melihat sebuah batu besar tertanam berdampingan dengan sebatang pohon khas pantai. Sebentar ia menyeka keringat di wajah setelah menancapkan obor di pasir sisi kanannya. Gelap dan semakin gelap. Langit terlihat di mata Kholis. Ia tak dapat lagi menghitung waktu. Tak peduli lagi, meski harus menuntaskan semalaman, asal bisa segera mendapat 7 air pusaran. Dalam angan Kholis, seharusnya ia tak begitu berat untuk mendapatkan persyaratan itu. Dirinya ingat betul jika di sekitaran tempat pamannya tinggal, banyak aliran sungai yang menyambung ke laut. Tapi malam itu, saat dirinya ingin menjadikan airnya sebagai syarat, ia merasa kesulitan. Hampir seperempat jam Kholis beristirahat duduk di atas batu. Tiupan angin lembut dari arah laut mulai melenakan tubuhnya. Tak berapa lama, matanya pun mulai terasa sayu, menandakan rasa kantuk mulai menyerang. Hampir saja Kholis memejamkan matanya setelah turun dari atas batu dan menselonjorkan kedua kakinya. Tapi, belum sempat pelupuk matanya terkatup rapat, ia dikejutkan suara gaduh di belakangnya. Kholis segera bangkit dan memalingkan wajah, menatap ke arah sumber suara gaduh yang berasal dari segerombolan orang
tengah memanggul keranda mayat. Terlihat aneh bagi Kholis saat itu, di mana matanya tak menangkap sebujur tubuh pun di atas keranda yang hanya tertutupi bambu melingkar berjarak sedikit lebar. Keanehan semakin jelas saat gerombolan itu semakin mendekat ke arahnya dan hanya berjarak tinggal beberapa meter. Kholis melihat para pemikul keranda dan para pengiring yang memegang beberapa obor, tak lebih dari 10 orang, berwajah pucat pasi tanpa alis, memakai kain sewek dengan kapas putih menutup lubang hidung dan telinga, serta menebar aroma bunga bercampur pandan menyengat. Kholis akhirnya tersadar jika gerombolan itu bukanlah manusia. Ia pun segera mundur beberapa langkah sembari terus mengamati. Kini, iring-iringan pemikul keranda berjalan tepat di depannya, membuat dada Kholis berdebar kencang seirama derap langkah para pemikul keranda. Tubuh Kholis semakin dingin, kaku, tatkala dengan jelas mendengar suara serentak mereka satu kalimat, "Cerpati, Cerpati, Cerpati." Namun di luar dugaan, mereka mengabaikan dirinya dan hanya melewati tanpa peduli akan kehadirannya. Kholis akhirnya bisa menguasai dirinya dari rasa takut setelah iring-iringan itu menghilang di balik kegelapan tanpa tahu kemana tujuan mereka. Meski gema kalimat "Cerpati" yang tak ia mengerti maknanya masih terdengar sayup menggema. Cepat-cepat Kholis bergegas menyudahi istirahatnya, memilih jalan menyimpangi arah yang dituju iringan para pemikul keranda. Tak berapa lama, atau sekitar 30-an meter Kholis berjalan, telinganya mendengar gemericik air yang deras, membuatnya mempercepat langkah dengan penuh harap. Akan tetapi, ketika dirinya terasa begitu dekat dengan suara gemericik air yang terdengar semakin jelas, Kholis mendadak menghentikan langkahnya. Ia terdiam, tertegun, seperti ragu untuk meneruskan langkah yang harus melewati rimbunan pohon pandan setinggi lutut untuk bisa sampai pada mata air. Seluas mata Kholis memandang dari pantulan cahaya obor di tangannya, tak sampai matanya melihat sungai yang terdengar begitu dekat, menandakan jika rimbunan pohon pandan di depannya luas. Tak putus asa, Kholis pun berjalan mengitari, mencoba mencari celah yang bisa dirinya lewati, sampai pada akhirnya ia menemukan sebuah gang terapit 2 buah batu besar, seperti sebuah tanda sebagai pintu masuk. Sejenak Kholis berpikir, menimbang-nimbang antara memasukinya atau mencari jalan lain. Bukan tanpa sebab hal itu ia lakukan, dikarenakan dirinya merasakan hawa aneh yang ada di depan jalan selebar 2 depa itu. Tetapi tak lama Kholis memilih memasukinya, melangkah perlahan, menjejak masuk ke dalam dengan perasaan was-was. Lembab dan sangat gelap, suasana tempat yang Kholis lewati layaknya sebuah gua. Tak ada hembusan angin atau suara serangga malam seperti suasana sebelumnya. Hening dan begitu mencekam dirasa Kholis saat ia semakin masuk ke dalam. Akhirnya secercah kelegaan terpancar di wajah Kholis, manakala gemericik air deras berada tak jauh di depannya. Buru-buru ia menuangkan gelas bambu di antara sela bebatuan kecil, mengisinya hingga penuh dengan air jernih nan sejuk. Selesai memasukkan air dari gelas bambu ke dalam bejana, Kholis bangkit dan berniat segera meninggalkan sungai sedikit lebih besar dari 2 tempat sebelumnya. Namun baru saja ia berdiri dan membalikkan badan, Kholis terperanjat. Tempat itu, di mana dirinya pertama lihat adalah rerimbunan lebat pohon pandan yang lembab dan hening, kini berubah ramai layaknya sebuah perkampungan, di mana matanya melihat lalu lalang aktivitas puluhan orang berpakaian sedikit aneh. Kholis sadar dan sangat tahu jika itu bukanlah alam nyata atau alamnya manusia, tetapi jelas itu adalah perkampungan para penunggu di tempat itu. "Kamu mencari apa di sini, nak?" Satu sapaan lembut dari belakang seketika menghentak lamunan Kholis. Perlahan ia pun menoleh, memapasi tatapan sepasang mata dari sesosok wanita berwajah ayu. "Mohon maaf, saya kesini minta air untuk obat," jawab Kholis gugup. "Air itu air biasa. Kalau mau, saya beri obat yang lebih bagus daripada air itu,"
ucap sosok wanita ayu sembari mengulas senyum tipis dari sudut bibirnya. Khalis terdiam. Perang batin akhirnya terjadi dalam dirinya, antara percaya dan tidak. Jangan takut, saya tidak berbohong. Yang penting kamu nurut saya, ujarnya kembali sosok itu seraya mengusap pelan pundak Khalis. Hal itu semakin membuat batin Khalis berkecamuk. Apalagi saat matanya kembali bersitatap, jiwa Khalis terguncang, mengabaikan asal mula tempat itu dan harum aroma pandan yang menebar dari tubuh sosok wanita di depannya. Hampir saja Khalis terjerat dan melupakan tujuannya. Namun, sebelum dirinya mengikuti tarikan tangan wanita bertapih kain jarit batik, satu bisikan tegas menusuk gendang telinganya. Jangan kamu ikuti, itu bukan manusia. Seketika Khalis menarik tangannya dan mundur menjauh dari sosok wanita itu. Dan tepat setelah tangannya terlepas, gemuruh angin menghembus kencang mengiringi lenyapnya keriuhan tempat itu. Kini, Khalis kembali menyaksikan tempatnya berdiri seperti pertama masuk. Rimbunan lebat pohon pandan, akan tetapi bukan itu yang membuatnya ketakutan. Melainkan sosok wanita itu bukan lagi berwajah ayu, melainkan berwajah hancur penuh luka dengan bola mata putih rata, menonjol ke depan seperti ingin terlepas. Tak ingin terlalu lama berurusan dengan sosok wanita berwajah hancur, Khalis pun mundur dan berlari menjauh dari rimbunan pohon pandan. Terus dan terus berlari tanpa memperdulikan ngilu di kaki. Khalis menerjang pesisir pantai berpasir, menjadikan kibasan gelombang api obor tak terarah hingga ia tersungkur tepat di bawah pohon rindang yang hanya terlihat seperti gumpalan awan hitam. Udara dingin dari hembusan angin pantai tak mampu mengeringkan keringat yang menempel di baju berbalut jaket bludru yang dikenakan Khalis. Nafasnya tersengal, degup jantungnya seolah terlepas. Membayangkan kuku-kuku tajam sosok wanita yang baru saja membuatnya kalang kabut. Hampir saja dirinya terpedaya oleh rayuannya. Tentu saja, jika hal itu terjadi, maka sia-sialah usahanya yang telah sampai di tengah jalan. Setelah beberapa menit mengatur nafas, Khalis kembali bangkit meneruskan perjalanan. Tak peduli lagi akan bahaya yang bakal ia hadapi di depannya, sebab dari usahanya. Di sisi lain, selempangan kabut-kabut tipis mulai bertebaran melayang, membentuk bayang-bayang, menandakan jika malam kian larut. Tetapi tetap tak membuat niat dan tekad Khalis surut. Ia terus melangkah dan melangkah, menyusuri kegelapan pesisir pantai, demi sesuatu yang sangat berharga baginya. Tibalah Khalis di tempat keempat. Kali ini tak ada gangguan apapun. Begitu juga di tempat kelima dan keenam yang letaknya berdekatan. Dirinya tak mendapat gangguan dari makhluk apapun. Hal itu semakin membuat yakin akan keberhasilan usahanya, sehingga dengan semangat menggebu, Khalis mencari tempat terakhir, tempat ketujuh. Rasa lelah, ngilu, serta kejiwaan yang telah sampai di titik terendah dari keberaniannya hampir terbayarkan kala satu kilatan air memantul tersorot obor serasa berada di depannya. Namun, saat kakinya mendekat sampai berpuluh-puluh langkah, Khalis tak juga bisa sampai dan seperti malah menjauh. Hal ini seketika menggoyahkan dan membuat bingung Khalis. Ia berdiri mematung, menatapi kilatan air yang dipandang begitu dekat, tetapi terasa sangat jauh jika didekati. Kegusaran seketika menghantui diri Khalis. Mundur pun ia tak ingin. Untuk maju ia tak tahu apa yang ada di depannya. Di tengah-tengah keraguan itu, Khalis tersentak kaget, merasakan sentuhan seperti tepukan pelan pada pundaknya. Seraut wajah berkumis tipis dengan balutan kulit dipenuhi kerutan, terpampang jelas dari sosok lelaki memakai setelan baju hitam dombor telah berdiri di belakang Khalis. "Mencari apa kamu, nak?" sapa lelaki dengan raut tegas. Bingung, takut membaur di benak Khalis, membuatnya hanya bisa menatap sosok lelaki di depannya tanpa berucap. "Pulanglah sana, nak. Percuma dikejar pun tidak bisa kamu dapatkan,"
ujar kembali lelaki tua seraya menatap lurus ke depan. Kholis mengerti dengan maksud ucapan lelaki di hadapannya. Namun lidahnya masih kaku untuk menyahut. Hingga sang lelaki tua mendekat, menepuk pelan pundaknya. Aroma kasturi menebar dari tubuhnya. Aku ngerti perjuanganmu, tapi sia-sia kalau kamu mengejar telogo geges itu. Pulanglah sebelum mereka mengerubungi dirimu. Enggak, Mbah. Saya tidak akan pulang sebelum mendapat apa yang saya cari, sahut Kholis memberanikan diri, membuat lelaki tua berjenggot terdiam. Ditatapnya dalam-dalam wajah Kholis, seperti tengah mendalami sesuatu. Sampai 5 tarikan nafas, lelaki itu mundur hendak meninggalkan Kholis. Jenengan siapa, Mbah? Terhenyak sebentar lelaki tua yang sudah 1 langkah berjalan. Kemudian ia pun membalikkan badan mendengar pertanyaan dari Kholis. Aku dudu sopo-sopo le? Saya bukan siapa-siapa, tapi saya tahu apa yang kamu cari. Berat itu, walaupun kamu mendapatkannya, tapi akan ada bayarannya. Bayarannya apa, Mbah? Nyawa. Meremang tubuh Kholis mendengar penjelasan lelaki itu. Ia tak menyangka jika apa yang diperintahkan Basanir merupakan salah satu pertukaran nyawa. Opo nggak dijelaskan sama yang menyuruh kamu, bahwa banyu melulu pitong pesran memakan nyawa? Kamu apa juga tahu aslinya buat apa air itu? Sebentar Kholis menunduk sebelum memilih menggelengkan pelan kepalanya. Dirinya benar-benar bingung dengan penjelasan sang lelaki yang tak ia dapatkan dari Mbah Sanir. Aku ndak akan menghalang-halangi kamu. Kalau kamu mau selesaikan itu, jalanlah ke kanan terus. Nanti akan ketemu pusaran air terakhir yang kamu cari. Tapi pesanku, setelah selesai mendapat air ketujuh, jangan sekali-kali kamu noleh ke belakang. Sampai kamu langgar, tak akan bisa pulang kamu. Setelah berucap memberitahu Kholis, lelaki itu membalikkan tubuhnya dan berlalu, meninggalkan perasaan gamang pada diri Kholis. Sebentar Kholis menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh lelaki itu. Tak lama, dirinya terkejut saat akan bertanya pada sosok lelaki yang baru beberapa detik berlalu, tetapi telah lenyap. Hanya tebaran kabut-kabut putih mulai menebal terlihat oleh Kholis, serta aroma kasturi yang masih pekat tercium. Menimbang sebentar, Kholis akhirnya memilih arah yang ditunjukkan lelaki tak kenal nama itu. Ia berjalan menuju selatan, arah kanan dari tempatnya berdiri, yang berarti juga arah tempatnya pulang, hanya sedikit memutar. Sekira 10 menit berjalan, Kholis merasai hawa berbeda. Diawali dengan diringan angin lembut menyapu tengkuk belakang lehernya, seperti tiupan dari beberapa bibir. Semakin melangkah jauh, tiupan itu semakin kencang, membuat bulu-bulu halus di tubuh Kholis berdiri meremang, antara takut dan dingin. Tak berapa lama, Kholis akhirnya mendengar deburan air bersamaan suara tawa ramai dari arah sungai. Keraguan sebentar menyusup diri Kholis setelah dirinya dapat melihat pusaran air sedikit deras penuh bebatuan hitam. Namun bukanlah itu yang menjadikan Kholis ragu, tetapi beberapa sosok wanita berkemben yang sedang bersukaria bermain di sekitaran pusaran. Tawa riuh dari para wanita berkulit putih dan berambut panjang itu seketika terhenti saat menyadari kehadiran Kholis. Serentak mereka memalingkan wajah dan menatap tajam pada Kholis. Wajah-wajah ayu mereka langsung berubah melihat Kholis membawa obor dan sebuah bejana, seolah tahu apa yang akan dilakukan, membuat mereka menatap sinis atau tepatnya menyeringai, tanda ketidaksenangan. Sampai beberapa saat lamanya, mereka hanya terdiam, tak melakukan apapun seperti yang dibayangkan Kholis. Malah sesaat kemudian, beberapa sosok wanita itu menyingkir dan berlalu dari tempat itu. Kesempatan itu tak disia-siakan Kholis untuk segera mengambil air ketujuh, meski dalam hatinya bertanya-tanya tentang kepergian sosok-sosok wanita itu yang seperti ketakutan. Amis. Tiba-tiba membaui penciuman Kholis kala dirinya membungkuk akan menggayungkan gelas bambunya. Tetapi hal itu tak mengurungkan niatnya. Kholis tetap memenuhi gelas di tangan kanannya, walaupun bau amis semakin tajam.
Nafas kelegaan beberapa kali terhempas dari dada Kholis yang telah selesai dan berhasil mendapatkan air dari 7 aliran sungai. Kholis segera membalikan badan dan bergegas melangkah. Tapi kembali satu hal tiba-tiba saja mengejutkan dirinya, menahan kakinya. Oleh sebab tiap satu langkah kakinya berayun, satu jeritan menyayat menggema di telinganya. Kejadian itu berlangsung sampai beberapa langkah. Sampai pada akhirnya Kholis berhenti. Sunyi, hening, tak ada jeritan, tak ada suara tawa. Tetapi ketika kakinya diayunkan, jeritan itu kembali menyayat. Ciut nyali Kholis. Jiwanya terguncang hebat saat mengenali suara jeritan itu. Tetapi mau tak mau dirinya tetap harus segera kembali agar bisa mengakhiri semuanya. Bukan hal mudah bagi Kholis, walau ia telah berhasil. Di samping harus menekan batinnya agar kuat mendengar jeritan menyayat dari suara seorang wanita, dirinya juga harus bertahan dengan suara-suara memanggil dari belakangnya. Setelah ratusan meter ia meninggalkan sungai terakhir, jeritan itu menghilang, tetapi suara tawa memanggil semakin kencang di belakang, sampai pada ketika suara itu diiringi derap-derap langkah seperti mengejar di belakang, Kholis berhenti sejenak. Ingin ia menoleh atau memalingkan wajah untuk memastikan apa sebenarnya yang berada di belakang. Namun belum sempat, satu ngiangan pesan dari sosok lelaki yang telah membantunya berkelebat di kepala, membuat Kholis harus menekan kuat-kuat keingintahuannya. Lis, tunggu bapak. Ini ibumu juga mau ikut, Lis. Sama dan sangat persis suara di belakang Kholis, milik bapaknya, membuatnya lagi-lagi goyah dan terhenti. Sejenak tertunduk dan berpikir Kholis, menimbang keraguan yang menyeretnya pada kekhawatiran bila itu benar-benar suara orang tuanya. Kholis sempat bergumam memanggil bapaknya lirih tanpa menoleh, ingin memastikan dengan apa yang dikhawatirkannya. Namun sampai 3 kali panggilan, suara dari Mbah Soko hilang, berganti tawa ngikik suara wanita. Merasa yakin di belakangnya bukanlah sosok orang tuanya, Kholis berlari menembus kabut-kabut tipis, melawan hembusan angin yang hampir memadamkan cahaya obor di tangan kanannya. Tubuh Kholis akhirnya terlunglai lemah dan terduduk sejenak setelah melihat cahaya obor dari rumah milik pamannya. Namun sedikit aneh, tak seperti biasanya Kholis melihat di halaman depan terpasang beberapa lampu dan obor berderet, dan juga terlihat banyak orang-orang lalu lalang yang mungkin para tetangga seperti tengah sibuk menyiapkan sesuatu. Kholis sebentar tertegun antara percaya bila itu benar-benar rumah pamannya atau masih bagian dari tipu daya para makhluk halus yang ingin mengganggunya. Memikirkan hal itu matang-matang, Kholis kembali melangkah mendekat ke arah rumah milik pamannya yang diyakini batinnya. Sesampainya di halaman, ia disambut wajah-wajah heran dari tetangga-tetangga yang berada di tempat itu. Hal itu benar-benar meyakinkan Kholis bila kini dirinya telah berada di rumah Uyut Latif. "Ada apa ini, Mbah?" ucap Kholis bertanya pada seorang lelaki paling tua di antara tetangga lainnya. Sebentar lelaki tua itu menatap Kholis penuh rasa heran, sebelum ia beralih menatap 3 lelaki lain yang berada di sampingnya. "Lah kamu dari mana, Lele? Kok subuh-subuh begini baru saja muncul?" Sedikit tersentak Kholis mendengar jika saat itu waktu telah masuk subuh, yang berarti dirinya pergi mencari 7 mata air menghabiskan waktu hampir 9 jam. "Le, sana cepat masuk." "Onje, Mbah." "Iya," saut Kholis tergagap dari lamunannya. Bergegas Kholis melangkah meninggalkan beberapa tetangga yang duduk di bangku panjang terbuat dari bambu, yang masih terheran melihat dirinya. Begitu juga diri Kholis, masih dibalut penasaran dan perasaan tak nyaman dengan keadaan rumah Uyut Latif. Kholis memelankan langkahnya saat menaiki tangga depan, terus berjalan dengan deguban jantung semakin tak menentu. Setibanya di pintu, seketika tubuh Kholis dingin, sedingin tatapannya pada sebujur tubuh tertutup kain jarit batik dari kaki sampai ujung rambut. Kholis tak melihat wajahnya, tak juga belum jelas siapa yang terbaring tanpa nafas
Namun, dari postur tubuhnya, Kholis dapat memastikan jika raga tanpa nyawa itu adalah Mbah Sanir. "Lis, masuk." Kholis memalingkan wajahnya kala satu suara berat memanggil dari ruang tengah arah ke dapur. Ia mengenal suara itu, suara yang dalam 2 hari ini tak terdengar. Uyut Latif. Kholis cepat-cepat menghambur ke ruang tengah, di mana sosok pamannya telah duduk bersila menunggunya. Uluran tangan kanannya disambut wajah sendu sang paman, mencerminkan kedukaan dan beban terpendam seperti teramat berat. "Paman, aku," ucap Kholis namun terputus. "Paman sudah tahu. Sekarang simpan air itu di kamar dulu. Ikut urus jenazah Mbah Sanir. Urusan lainnya nanti dibicarakan," ujar Uyut Latif memotong ucapan Kholis. Tak menunggu perintah 2 kali, Kholis segera masuk ke dalam kamar dan sebentar kemudian keluar dengan pakaian berbeda. Ia mengikuti Uyut Latif dari belakang menuju ruang tamu, di mana tubuh Mbah Sanir terbaring membujur kaku. "Ini ndak bisa nunggu lama-lama, harus dilangsungkan sekarang," ujar Uyut Latif pada beberapa orang yang baru selesai menata wajah membiru Mbah Sanir dengan beberapa kapas dan mengikatkan kain putih dari dagu hingga ujung kepala. Campur aduk perasaan Kholis saat itu, banyak hal yang ingin ia tanyakan, tetapi mengingat waktu yang belum tepat, hanya kesedihan mendalam terpancar dari 2 bola matanya. "Uyut yang menggali sudah selesai. Apa mau diberangkatkan sekarang, Yut?" ucap seorang lelaki 40-an dari arah pintu yang ditujukan pada Uyut Latif. "Iya, ini juga sudah selesai. Panggil yang lainnya suruh kesini, sekalian bawa kerandanya," sahut Uyut Latif pada salah satu tetangga yang baru saja memberi kabar. Hari masih terlihat sedikit gelap, hawa dingin juga masih terasa, tetapi pemakaman Mbah Sanir memang seperti tak bisa ditunda. Entah karena apa sebabnya, tak ada yang tahu pastinya, selain Uyut Latif dan tetua kampung lainnya. Sesampainya di tanah pemakaman, beberapa orang yang telah selesai membuat rumah abadi Mbah Sanir beringsut mundur, manakala jasad Mbah Sanir diturunkan oleh beberapa orang dari keranda bambu buatan warga. Ada satu kejadian yang membuat para pelayat terkesiap dan takut. Saat akan meletakkan jasad Mbah Sanir, tiba-tiba saja dari mulut, hidung, dan telinganya menyembur darah merah kehitaman, membuat terlepasnya kapas-kapas putih penutup lubang indera itu. Hal itu membuat 2 orang yang berada di dalam lubang tiba-tiba saja tersentak dan melompat naik. Dari raut wajah keduanya tak tertutupi rasa takut yang hebat dengan kejadian yang baru pertama mereka alami. Suasana sebentar gaduh. Para pelayat lain yang tak lebih dari 15 orang ikut bergidik ngeri setelah mengetahui apa yang terjadi pada jasad Mbah Sanir. "Tidak apa-apa, tutupi lagi dengan kapas, terus tahan pakai tanah itu," seru Uyut Latif melihat kepanikan para pelayat. Saat itu, tak ada yang berani masuk ke dalam liang kubur. Mereka hanya saling tatap satu sama lain, seolah menawarkan. Sepersekian detik tak ada yang maju, Kholis akhirnya bergegas turun ke dalam liang lahat, berukuran tak lebih 2 meter dengan jasad Mbah Sanir sebagai penghuninya. Pelan tangan Kholis memasang satu persatu kapas yang sudah berubah merah kehitaman akibat tersembur darah pada indera wajah Mbah Sanir. Tak dipungkiri, saat itu memang benar-benar berbeda hawa yang dirasakan Kholis, apalagi ketika tangannya meletakkan tanah pada kapas sebagai penyangga agar tak lagi lepas. Kholis merasa jika ada sesuatu seperti menarik jari-jarinya. Setelah dirasa cukup, Kholis memasang beberapa keping papan guna menutupi tubuh Mbah Sanir yang telah terbungkus kain putih bernoda darah. Setelahnya, Kholis bergegas melompat naik dan segera disusul beberapa cangkul yang menarik tanah menimbun kembali lubang berisi jasad Mbah Sanir. Sebuah batu menjadi penanda rumah baru milik Mbah Sanir. Taburan aneka bunga dan lantunan doa yang selesai dibaca Uyut Latif menjadi acara terakhir para warga mengantar Mbah Sanir beristirahat selamanya. Tak ada isak tangis, tak ada ucapan selamat tinggal untuk Mbah Sanir seperti pada umumnya dikala seorang meninggal. Hal itu disebabkan oleh Mbah Sanir yang tak mempunyai satupun saudara.
atau kerabat di kampung itu. Bahkan banyak warga yang hanya tahu nama Mbah Sanir tanpa mengetahui asal-usulnya. Namun dari sekian banyak orang yang langsung memilih pulang, Kholislah yang belum beranjak. Ia kemudian duduk di sebelah gundukan tanah dengan tertunduk. Raut penyesalan tiba-tiba muncul pada wajahnya, sebab dirinya ingat betul kalimat-kalimat terakhir Mbah Sanir sebelum menyuruhnya untuk berjuang mencari 7 air puseran. Dan demikianlah bagian keempat ini selesai. Warisan tumbal terakhir tanggal 13 Sasi Pitu yang dikisahkan oleh Mas Kalong @cerita setan, dan Fakta Sejarah membacakannya untuk teman-teman di sini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkannya. Saya pamit. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin.